yaitu mengikat kakinya dengan erat. Talinya meskipun tipis banget, tapi dia tidak berani melepasnya. Karena dia istri yang dia beli pulang. Setiap hari, ketika dia memiliki sesuatu yang tidak puas, dia akan memukulnya. Dia diikat dengan tali yang begitu pendek. Dia hanya bisa mengambil langkah yang sangat kecil. Di malam hari, suaminya juga dengan hati-hati memeriksa talinya. Lihat apakah tali itu terlepas. Setelah memeriksa, itu sepanjang malam penyiksaan mesum lagi. Anak perempuan di kamar sebelah juga mendengar teriakan ibunya. Nama wanita ini adalah Alina. Dari gerakannya mengiris daging, memasak nasi, kita bisa tahu bahwa hidup seperti neraka ini membuat hatinya dipenuhi dengan kebencian. Putri Lily mengatakan dia ingin pergi dengan ayahnya untuk menonton bermain bola. Suami Eduardo ingin berpamitan sebelum keluar rumah. Tapi Alina merasa sangat jijik dengan tindakan intimnya. Tunggu sampai ayah dan anak itu keluar. Dia diam-diam bersembunyi di sudut. Tunggu Eduardo datang tutup pintu. Setiap kali Eduardo keluar, dia akan mengunci pintu besar itu. Untuk berjaga-jaga ketika dia tidak di rumah, Alina akan melarikan diri. Ayah dan anak itu pergi ke stadion untuk menonton pertandingan. Ini adalah kegiatan menyenangkan yang langka bagi mereka. Lily sangat senang hari ini. Tidak peduli bagaimana Eduardo memperlakukan ibunya. Dia masih mencintai dan memuja ayahnya. Dan Eduardo selalu mencintai dan memanjakan putrinya. Pada titik ini dia baru bertingkah seperti pria normal. Alina tidak ada waktu luang di rumah. Sementara memasak sup, dia bertanya kepada Carlos di luar apakah ada obat tidur di sana. Di luar tanpa suara. Tetapi langsung memasukkan paket kertas ke dalam slot pintu. Alina menerima paket kertas dan bertanya kepada Carlos apa yang dia inginkan sebagai gantinya. Orang itu mengatakan bahwa jika dia memiliki apa di tubuhnya, berikan kepada dia. Alina juga orang yang pintar. Ketika dia mendengar ini, dia mengerti dan melepas semua pakaiannya. Biarkan orang itu melihat seluruh bagian dalam dan luar tubuh Alina. Pria itu berada di luar memandanginya dengan saksama untuk waktu yang lama. Setelah pertandingan usai, Eduardo mengendarai motornya pulang. Putri turun dari sepeda motor untuk membuka pintu. Eduardo mau naik motor di dalam gudang. Carlos sekarang telah membuka pintu gudang tepat waktu. Dialah yang bekerja di gudang yang disewa Eduardo. Alina telah selesai memasak makan malam. Ayah dan anak mulai duduk dan makan malam. Dan Alina yang harus menunggu di kamar tidurnya tidak pernah diizinkan untuk makan di meja. Tapi ini juga merupakan kesempatan baginya untuk diam-diam memasukkan pil tidur untuk Eduardo. Setelah makan, Eduardo kembali ke kamar tidur. Alina di sampingnya, menunggu dengan cemas. Untungnya, Eduardo minum dengan air yang ada obat tidur persis seperti yang Alina inginkan. Kali ini, dia akhirnya dibebaskan. Tunggu sampai tengah malam, Alina memanggil Lily untuk bangun. Dia ingin tinggal bersama putrinya jauh dari pria mesum ini. Tapi yang tidak Alina terduga adalah putrinya setelah bangun. Dia ingin membangunkan ayahnya. Alina melangkah maju untuk menghentikannya. Tetapi Lily mulai memarahi ibunya. Pada saat yang sama, dia juga membuang kunci pintu besar keluar. Ketika Alina pergi untuk mengambil kunci, Lily mengambil kesempatan ini untuk menutup pintu kamar tidur. Gunakan tubuhnya untuk memblokir jalan. Arina melihat kekeras-kepalaan dan tidak sadar, dia langsung ingin buru-buru keluar. Tapi Lily mengambil sebotol anggur untuk mengancam ibunya agar tidak mendekat. Saat mereka berdua sedang berbicara, Eduardo terbangun. Sepertinya obatnya pasti palsu. Eduardo tentu saja tidak akan memaafkan Alina. Dia mencelupkan kain ke dalam ember berisi air garam. Alina yang duduk di sebelahnya sangat ketakutan sehingga dia menangis dan gemetar. Dia sesat tanpa belas kasihan. Dia dengan terampil memeras air. Mulai beraksi dengan Alina. Kaulah yang membuatku harus melakukan ini. Berhenti. Jangan lakukan itu, tolong. Alina sekali lagi dipukuli hingga cedera seluruh tubuhnya. Dia memperlakukan sisir di tangannya sebagai pisau. Tusuk dirinya di dalam cermin.
Kehidupan gelap tanpa cahaya ini memaksanya untuk pergi sampai jalan terakhir. Mencegah Alina berhasil melarikan diri. Karena untuk menghargai putri, Eduardo membiarkannya memilih yang besar untuk makan malam. Di malam hari, ayah dan anak makan babi panggang. Hanya menyisakan sisa nasi dan sup untuk Alina. Nasi hanyalah bagian kecil, tetapi hal yang paling menyakitkan baginya adalah putrinya membela ayahnya yang mesum. Keesokan harinya, Carlos di gudang mengatakan dia mendengar suara tangisan. Tanyakan pada Eduardo apakah Alina sakit. Tapi Eduardo memperingatkan Carlos untuk tidak banyak bicara. Percakapan mereka didengar oleh Lily di luar. Indra ke-6, ke-7 dan Minggu membuat Lily merasa Carlos pasti punya masalah. Di malam hari, Lily memanggil ayahnya ke kamarnya. Katakan ketika ibu ingin melarikan diri. Carlos yang berada di luar membantu ibunya. Setelah mendengarkannya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung keluar. Lily berdiri di dekat dinding untuk mendengar apakah ayah memukul ibu atau tidak. Tapi kali ini dia tidak melakukannya. Dia sedang memikirkan rencana yang lebih mesum. Putri Lily pergi berlutut di depan Alina. Kemudian mengulurkan tangan dan menarik untuk memutuskan tali di kaki ibunya. Alina tidak menyangka putrinya bertingkah seperti itu. Awalnya, putrinya sangat setuju dengan cara mesum ayahnya. Tapi dari ini, putrinya berinisiatif untuk melepaskan tali untuknya. Kenapa Lily tiba-tiba berubah? Hal ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu. Ketika dia berbohong kepada ayahnya. Mengatakan bahwa ibu dan Carlos di gudang memutuskan untuk melarikan diri bersama. Lily ingin membiarkan ayahnya memperhatikan ibunya sedikit lebih erat. Tetapi ketika ayah mesum mendengarnya, dia tidak ragu sama sekali. Di tengah malam dia tidak tidur, tetapi memikirkan rencana yang lebih jahat. Eduardo bangun dan pergi menemukan Carlos. Mengatakan bahwa malam ini seseorang datang untuk memberikan sejumlah barang. Dia ingin Carlos pergi untuk melakukan sedikit pemeriksaan. Bos telah membukanya, jadi Carlos tidak bisa menolak. Jadi Eduardo mengendarai sepeda motor. Tunggu sampai tiba di persimpangan yang sangat jauh. Pasti tidak ada yang datang untuk mengantarkan barang. Itu hanya kebohongan Eduardo. Carlos menunggu lama di sana ingin pergi buang kecil dekat dari sini. Dan Eduardo hanya menunggu titik ini. Setelah Carlos pergi buang kecil, Eduardo tidak terlihat lagi. Tapi tidak jauh terdengar suara aneh. Carlos segera mengikuti suara itu. Dia tidak memperhatikan sehingga dia dipukuli jatuh ke tanah. Alina di sebelahnya ketakutan dan gemetar. Eduardo melihat Carlos tidak bergerak. Jadi dia bersiap untuk mengambil tindakan terhadap Alina. Saya ingin mendengar Anda memohon maaf kepada saya sepanjang malam. Carlos menggunakan sepotong kaca untuk memotong leher Eduardo. Alina tidak menyangka dia bertindak begitu kuat. Setelah pulang, putrinya sedang tertidur lelap. Dia baru bisa menghela nafas lega. Mulai berpikir tentang bagaimana menghadapi putrinya. Carlos tinggal untuk membersihkan tempat kejadian. Setelah menghapus semua jejak. Besokan harinya Lily bangun. Dia menemukan bahwa pintu besar yang seharusnya dikunci sekarang terbuka. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya kepada ibunya di kamar kemana ayahnya pergi. Alina dengan tenang mengatakan bahwa dia keluar di tengah malam dan masih belum kembali. Ketika Carlos melihat gadis kecil itu bangun, dia juga mengangkat tangannya untuk menyapa. Lily buru-buru bertanya kepada Carlos apakah dia telah bertemu ayahnya. Dia menjawab bahwa dia pergi dengan sepeda motornya kemarin. Masih belum kembali. Lalu terjadi adegan tadi. Mini tidak melihat ayahnya di rumah dan juga tidak mengunci pintu rumah. Ibu juga tidak lari. Baru sekarang dia mempercayai ibunya untuk memutuskan tali. Awalnya, hubungan Lily dengan ayahnya sangat baik. Sekarang ayahnya telah hilang. Gadis kecil itu berlari setiap hari untuk menemukan ayahnya. Dia menangis dan memanggil nama ayahnya. Dia pergi mencari dari pagi sampai larut malam baru pulang. Alina sangat khawatir ketika dia melihat itu. Menyuruh Carlos untuk segera memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian Lily. Secara kebetulan, ulang tahun Lily yang ke-14 telah tiba.
Carlos memeluk seekor anjing kecil sebagai hadiah untuknya. Lily seperti ayahnya, sangat meremehkan Carlos. Gadis kecil itu selalu ingin menamai anjing itu Carlos. Bisakah kamu bisa menamainya dengan nama lain? Tidak apa-apa. Saya sangat senang. Setelah makan dan berbicara, Alina berkata dengan putrinya harus bersikap baik kepada Carlos di masa depan. Lily dengan penuh kebencian menatap ibunya tanpa berkata apa-apa. Di tengah malam, gadis kecil itu tiba-tiba mengalami mimpi buruk terbangun. Ketika gadis itu bangun, dia mendengar seseorang berbicara di luar. Ternyata setelah beberapa hari terpapar, Alina mulai memiliki perasaan untuk Carlos. Mereka berdua berada di luar halaman berbicara. Lily terbangun dan melihat melalui celah di pintu untuk melihat semuanya dengan jelas. Gadis kecil yang marah kembali ke kamarnya. Peluk anjing kecil itu dan masukkannya ke dalam pot. Kita dapat melihat sosok Eduardo melalui gadis kecil ini. Video ini sepertinya mengatakan bahwa Lily telah memiliki masalah mental. Gadis kecil itu selalu merasa bahwa ayahnya masih di sisinya. Setelah memasukkan anjing ke dalam pot, dia menyalakan korek api. Dia hendak menyalakan api tetapi tiba-tiba dia mendengar seseorang datang. Jadi Alina masuk ke kamar untuk minum air. Dia mengambil botol dan hendak minum. Tiba-tiba dia mendengar suara anjing kecil keluar dari pot. Setelah dia membukanya, itu sebenarnya adalah anjing di dalam. Alina juga tahu bahwa inilah yang dilakukan putrinya. Hari berikutnya dia mengembalikan anjing itu ke Carlos. Carlos hendak bertanya mengapa Lily tidak mau membesarkannya lagi. Tapi Lily tidak pedulinya dan kembali ke kamar. Setelah mengkonfirmasi bahwa Lily telah masuk dalam, Alina dengan cemas berdiskusi dengan Carlos apakah dia sudah tahu segalanya. Tapi Alina belum pergi jauh. Kata-kata mereka menarik perhatiannya. Namun, dua orang di luar cukup berhati-hati. Tapi Lily kemungkinan besar masih menduga bahwa ayah dirugikan oleh mereka. Pada malam hari, Lily tidak tidur. Dia merobek spray menjadi beberapa bagian kain. Ambil kesempatan saat ibunya tertidur lelap. Gadis kecil itu diam-diam membungkus ibunya dengan kain dan kemudian merangkak di bawah tempat tidur. Lalu kencangkan kedua ujungnya. Dia diam dan menjalankan rencananya. Persiapkan mereka berdua yang mengkhianati ayahnya dengan harga yang mahal. Wanita ini penurut berdiri di depan seorang pria. Biarkan pria itu mengikat kakinya dengan erat.